Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita melanjut dalam kitab Wahyu saudara ya. Kita akan melihat pasal 6. Saudara, dalam Wahyu pasal 6 ini adalah penghukuman dari 7 meterai. Dari 6 dan kemudian pasal selanjutnya pasal 7. Dari pertama penghukuman itu muncul kuda-kuda, ada 4 kuda. Ada kuda putih, lalu kuda merah, kemudian kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Masing-masing ada yang menungganginya. Nah, yang menungganginya inilah yang memiliki makna, saudara ya. Penghukuman ini, saudara, penghukuman meterai adalah penghukuman dari Allah Roh Kudus. Jadi penghukumannya tidak urutan sesuai dengan nomornya, tetapi bisa saja acak. Penekanan Roh Kudus ini seperti penekanan meterai. Meterai itu adalah dijamin pasti. Jadi artinya begini saudara, kalau ada muncul kuda ini pasti terjadi sesuatu, dijamin pasti terjadi. Jadi bisa saja acak saudara ya. Oke, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 untuk munculnya kuda putih saudara ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guluh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara perhatikan dahulu bahwa hukuman meterai ini adalah hukuman Allah Roh Kudus. Nah saudara, Allah Roh Kudus itu pekerjaannya adalah dimulai dari melahirkan kita sebagai anak, lalu kemudian Roh Kudus ini mendewasakan kita. Hanya kuasa roh saudara ya, dewasa karena kita makan firman, lalu kemudian Roh Kudus ini mendewasakan kita sehingga kita memiliki karakter ilahi. Itulah pekerjaan Roh Kudus, melahirkan dan mendewasakan sampai kita menjadi karakter ilahi, yaitu 4 karakter ilahi saudara ya, seperti Kristus. Nah, itu sebabnya seolah-olah 4 makhluk ini, yaitu 4 karakter ilahi ini, menuntut untuk terjadinya penghukuman atas dunia. Nah ini saudara ya, itu sebabnya untuk makhluk pertama, yaitu muncul singa saudara ya. Ini makhluk yang muncul singa, dia memunculkan kuda putih. Mari, kata makhluk yang pertama, muncullah kuda putih. Yang menungganginya ini saudara, dia memegang sebuah panah atau busur dalam bahasa Inggris. Tapi yang namanya busur pasti ada panahnya saudara ya. Lalu yang kedua, dikaruniakan sebuah mahkota. Ini adalah sebagai pahlawan saudara, ada tanda jasa itu mahkota. Dan yang ketiga, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sekali lagi, ini yang dimunculkannya oleh makhluk pertama, yaitu singa. Singa ini adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang saudara. Dalam Wahyu pasal 5 yang sudah kita lihat waktu lalu, di mana singa dari suku Yehuda ini saudara, waktu Yohanes menangis, lalu ada tua-tua berkata, "Jangan menangis, sebab singa dari suku Yehuda telah menang." Konteksnya singa dari suku Yehuda itu adalah konteksnya menang, cocok dengan apa yang dimunculkan sama dia. Mari, saudara ya, muncullah kuda putih dan merebut kemenangan. Saudara, memang ada 2 tafsir tentang kuda putih ini. Ya, cuma 2 tafsir saja, tidak ada yang lain nih. Yang pertama menyebut bahwa kuda putih ini adalah antikris. Dan yang kedua menyebut kuda putih ini adalah kegerakan. Saya memakai tafsir kegerakan, saudara. Kenapa? Karena dari apa yang Tuhan singkapkan. Begini saudara, ingat bahwa meterai ini adalah penghukuman dari Allah Roh Kudus, penghukuman kepada dunia saudara. Kegerakan itu, kegerakan Roh Kudus itu penghukuman buat dunia. Dunia tidak suka dengan kegerakan. Dunia ini musuh dari Tuhan. Dan yang musuh dari Tuhan itu siapa? Iblis. Jadi iblis dan dunia itu
itu konco lawas, itu soulmate, saudara ya. Dan dua ini musuh dari Tuhan. Kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia tidak mungkin suka dengan kegerakan Roh Kudus. Kalau itu antikris, dunia suka. Nah, ini bukan penghukuman. Itu sebabnya, saudara, ini penghukuman atas dunia, yaitu kegerakan Roh Kudus. Nah, saudara ya, tentang kuda dalam kitab Wahyu memang sedikit sekali diterangkan. Kenapa? Karena memang sudah ada penerangan, biarpun nggak terlalu banyak, tetapi penerangan di dalam Zakaria. Nah, saudara, ingat bahwa sifat nubuat itu bisa terjadi berulang-ulang. Contoh seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa di hari terakhir itu seperti zaman Nuh. Nah, di hari terakhir itu seperti zaman Lot. Nah, saudara ya, jadi begitulah sifat nubuatan. Sampai klimaks dan wahyu itu sudah tidak lagi diulang, karena selesailah di wahyu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini klimaksnya. Itu sebabnya, saudara, dalam kitab Zakaria itu dinyatakan tentang kuda, saudara ya. Ada kuda putih, merah, lalu kemudian hitam dan loreng, ya, saudara ya. Dan kitab Zakaria itu waktu mendapatkan nubuatan itu adalah berkaitan dengan pembangunan bait suci kedua, saudara. Setelah bait suci pertama dihancurkan yang dibangun oleh Salomo, oleh karena orang Israel berdosa kepada Tuhan, menajiskan rumah Tuhan, maka Tuhan menyatakan berulang-ulang untuk mereka bertobat tapi tidak mau bertobat, sampai akhirnya Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan dihancurkan dan akan diserahkan dan akan dibuang ke Babel. Kemudian bait suci akan diruntuhkan. Lalu ada janji dari Tuhan, 70 tahun kemudian sejak diruntuhkan akan dipulihkan kembali. Nah, Zakaria ini sudah mendekati 70 atau bahkan lebih daripada 70. Karena ada ungkapan begini, saudara. Malaikat Tuhan berkata, "Ayo kapan Tuhan? Rasanya kok malaikat Tuhan itu gregetan." Zakaria 1 ayat 12. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu?" Nah, jadi masih belum ada, seolah-olah masih belum ada sesuatu, saudara. Tapi kemudian Tuhan bilang, "Ya, Aku akan menyayangi Yerusalem lagi." Dan itu sebabnya, saudara, Zakaria ini adalah pernyataan tentang bagaimana Tuhan akan membangun Yerusalem. Ya, kalau kita lihat kuda-kuda yang kemarin yang lalu kita dapatkan, saudara ya, kuda-kuda itu menjelajah seluruh bumi. Dan kuda-kuda itu berkata begini, wah, semua seluruh bumi ini pendeknya ada ungkapan begini, seluruh bumi ini semuanya tenang, tapi Yerusalem dalam keadaan sengsara, masih terus reruntuhan. Makanya Tuhan akhirnya gregetan, akhirnya kembali menyayangi Sion, menyayangi Yerusalem, dan menghancurkan, menghukum bangsa-bangsa. Nah, sama seperti terjadi. Tapi sebelum menghukum bangsa-bangsa, maka ada satu kegerakan terjadi yang dinyatakan oleh Tuhan. Sama juga sebelum adanya kuda kedua, kuda ketiga, kuda keempat, dan seterusnya meterai bahkan sangkakala, maka terjadi satu kegerakan. Seperti peristiwa di zaman Zakaria. Kita membaca, saudara ya. Jadi Zakaria 10 ayat 1 sampai 12, ungkapannya begini. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Nah, ini berarti berkaitan dengan hujan akhir. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Di situ memang ada terjadi, saudara, bahwa hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, nabi-nabi Tuhan, bahkan mereka ini menubuatkan yang palsu, saudara.
terus terjadi. Bahkan mereka ini percaya kepada terafim atau dewa-dewi di mana mereka dibuang. Dan itu sebabnya mesti disucikan dulu. Pada rumah Tuhanlah yang pertama kali disucikan. Nah, sama seperti itu akan terulang sekarang, saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini khususnya, saudara ya, kaitannya dengan orang-orang yang menyembah berhala itu. Kalau untuk kita sedikit melompat Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Sebab kalau sekarang orang Kristen mungkin sudah tidak menyembah berhala, punya patung dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sekarang ini berhala itu adalah apa? Serakah, cinta akan uang, serakah tamak, itu berhala, saudara, buat orang-orang yang Kristen. Kalau orang dunia ya begitu, tapi orang Kristen nggak boleh. Kalau orang Kristen tamak dan serakah, ini penyembah berhala berarti, saudara ya. Ya, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Makanya para gembala, para hamba Tuhan, para nabi, mereka yang tamak, yang serakah, kena nanti, saudara ya, penyucian itu atas rumah Tuhan lebih dahulu. Kita baca Sakaria tadi, saudara, pasal 10 sekarang ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya. Ini kuda putih dalam pertempuran. Saudara ya, ini karena ada gembala-gembala yang pandir. Zakaria itu menyebut seperti apa gembala-gembala pandir, gembala upahan yang menggemukkan diri. Makanya hukuman itu atas rumah Tuhan terlebih dahulu. Yang kena ya pertama urutannya kepada para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya nanti kepada anak-anak Tuhan dan seterusnya, saudara ya. Dan ini sedang terjadi. Malah ini serentak ya, hamba Tuhan, ya anak Tuhan, ya serentak sekarang seluruh dunia. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita baca ayat 4 dari Zakaria tadi. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah. Perhatikan, daripada mereka akan muncul busur perang. Itu dia kuda putih. Ada ciri-cirinya. Tadi kuda keagungan, kuda putih. Lalu kemudian daripada mereka ini akan muncul busur perang, pegang busur. Daripada mereka akan keluar sebagai semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan. Punya mahkota pahlawan, saudara, yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali. Ini yang dimaksud. Untuk Israel jasmani ada kegerakan di mana mereka kembali Zionisme. Ini kegerakan yang sekarang terjadi di tahun 2018 khususnya itu besar-besar. Ya, karena sudah waktunya memang, saudara ya. Kita masih melanjut. Ini dia, saudara ya. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka. Dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dulu. Ya, saudara, tetapi dari situ dipilih 144.000 saja, saudara ya. Setelah kumpul semua, nanti pada saat meterai ke-6 itu, saudara ya, setelah kumpul, inilah peristiwanya, saudara. Kemudian, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Ayat 12 saja. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 2018, 70 tahun Israel merdeka. Dan sejak saat itu banyak orang Israel kembali. Ya, yang dari daerah mana-mana kembali. Saudara, dan kemudian Donald Trump menyebut bahwa
Yerusalem adalah duta besar Amerika akan ada di Yerusalem. Kedutaan besar Amerika akan ada di Yerusalem. Secara seolah-olah menyebut bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Wow, itu tidak pernah terjadi, saudara. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, jadi waktu mereka kembali ini, saudara, ya apa yang ditunggu sama mereka? Bait suci ketiga. Karena ini kaitannya dengan bait suci kedua tadi, siklusnya sama, saudara. Nah, jadi kuda putih itu adalah kuda kegerakan. Kegerakan yang pertama, karena di dalam zaman sekarang ini Tuhan punya dua proyek. Proyek pertama adalah Israel, proyek kedua adalah tubuh Kristus yang non Israel, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, dua-dua ini terjadi kegerakan untuk membangkitkan semangat Israel. Tuhan kembalikan, Tuhan atur semua dengan caranya yang ajaib, saudara ya. Nah, saudara, pekerjaan Roh Kudus yang kedua untuk tubuh Kristus adalah kegerakan yang memuncak, kegerakan Roh Kudus yang memuncak, saudara ya. Kita melihat bahwa inilah, kalau hujan awal itu angkanya 50, Pantekosta itu 50. Tuhan itu selalu memulai dari hari, saudara ya. 7 hari kamu harus menyiapkan Sabat. Nah, kalau kamu setia 7 hari, maka 7 kali 7, 49. Hari ke-50 Pantekosta. Nah, setelah kamu sudah berhasil di situ, maka Tuhan bilang 50 tahun Yobel. Jadi kesetiaan itu mulai dari kecil, dari hari. Karena kan kita hidup dari hari ke hari. Lalu kemudian jangka panjangnya 50 tahun Yobel, aku akan mengadakan pembebasan. Nah, saudara, kalau hujan awal itu angkanya 50 tahun Yobel, Pantekosta. Hujan akhir itu 2 kali lipat, saudara. Jadi berapa 2 kali lipat? Ya 100. Saudara ya. Hujan akhir itu 100 angkanya, 2 kali lipat dari 50. Imamat 25 ayat 10 untuk tahun Yobel, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudara, memang sih kegerakan, ini munculnya kegerakan pertama, ini kegerakan Roh Kudus. Karena ingat baik-baik, ini meterai Roh Kudus, saudara. Di mana pekerjaan Roh Kudus sudah sangat tenggelam sekali di zaman gereja. Tetapi 1906 pada 14 April di Azusa Street terjadi sebuah kegerakan. Itu adalah awal daripada kegerakan hujan akhir. Nah, klimaksnya ya di sekarang ini, saudara. Memang sih 2006, 100 tahunnya dari Azusa Street itu 2006. Tetapi saudara, ini masih juga menunggu satu waktu yang namanya Israel. Karena dua hal ini harus digabung sama Tuhan. Itu sebabnya persis 1948, 2018 Israel kembali. Nah, saudara, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Waktu bait suci ketiga dibangun, itu akan membuat Israel bisa rasanya punya Tuhan lagi, rasanya dihargai lagi sebagai bangsa. Disitulah Tuhan memilih, saudara ya. Kemudian untuk kita, udah persiapan dari Tuhan. Pada saat bait suci ketiga dibangun, terjadi kegerakan. Sehingga kegerakan yang dahsyat ini terjadi atas seluruh gereja Tuhan. Dan sehingga gereja Tuhan akan mengalami penuaian besar-besaran jiwa-jiwa. Itu sebabnya hari-hari ini sebenarnya harus menyiapkan lumbung, di mana kita harus menyiapkan pada saat ada orang datang, saudara. Orang datang bertobat, mereka itu dikucilkan sama dunia, kita kasih makan. Makanya kegerakan akhir itu adalah makanan selalu. Pesta perjamuan sudah siap, tetapi orang yang aku undang resmi tidak mau datang. Kamu pergi, ini kepada hamba-hambanya, pergi ke persimpangan jalan, suruh masuk, makan, habiskan makanan. Nah itu, jadi kegerakan hujan akhir itu adalah memberi makan, saudara. Itu kegerakan hujan akhir. Ya, saudara, biarlah ingat bahwa kuda putih itu adalah kuda kegerakan. Ada dua hal yang Tuhan kerjakan. Kalau bait suci kedua, itu cuma satu buat Israel. Sekarang menuju kepada bait suci yang ketiga, maka ada dua hal. Satu, Israel, dan kedua adalah tubuh Kristus. Kita bagian daripada tubuh Kristus yang non Israel.
maka kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk melihat ini semua dan menjadi masuk di dalamnya sebagai mempelai Tuhan, anak domba Allah. Biarlah saudara, kita persiapkan diri kita ini ya, mendekati hari-hari di mana sudah waktunya Tuhan akan datang. Tuhan memberkati.